Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah terus melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu You're Never Alone. Kamu tidak pernah sendiri. Puji Tuhan, ayat ini adalah ayat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan saya percaya firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua, bukan hanya kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi kepada kita semua, umat Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, kita tidak pernah sendirian. Apapun yang saudara hadapi saat ini, kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di tempat ini, dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat saudara. Tuhan Yesus ada di samping kiri kanan saudara, di depan, di belakang saudara. Tuhan Yesus ada di masa lalu saudara, bahkan Tuhan Yesus ada di masa depan saudara. Dan lebih lagi saudara, Tuhan Yesus ada di hati saudara. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Betapa bahagianya kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan yang kita hadapi mungkin berat ya saudara. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada keraguan, ada ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai, yang akan selalu menghibur, yang akan selalu menguatkan kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan ini memang kita bisa saja menghadapi masalah yang mungkin cukup berat. Masalah yang seakan-akan membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Tetapi kalau saudara menyadari bahwa saudara disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara tak perlu ragu. Saudara tak perlu khawatir. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Dia sang penolong menyertai kehidupan kita. Memang secara jasmani, secara mata kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tetapi dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam kita, menyertai, memampukan dan menolong kehidupan kita. Mungkin juga ada di antara saudara yang berpikir bahwa masalah yang saudara hadapi itu adalah masalah yang berat, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Masalah yang saudara hadapi itu memang membuat saudara hampir-hampir putus asa, atau membuat saudara merasa hilang pengharapan. Ingat saudara, firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan saudara. Sebesar-besar apapun masalah yang saudara hadapi pagi hari ini, kita memiliki Allah yang lebih besar dari masalah kita. Kita memiliki Tuhan yang hebat, yang lebih besar dari masalah hidup kita. Percayalah saudara, masalahmu mungkin saudara pikir itu berat, itu besar. Tetapi dengan yakin, dengan iman, nyatakan dalam diri kita, perkatakan firman Tuhan bahwa saya memiliki Allah yang lebih besar dari masalah saya. Saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir, karena Allah lebih besar dan Dia pasti menolong kehidupan saya dan saudara. Percayalah kepada janji firman Tuhan, karena Dia selalu menyertai kehidupan saudara sekalian. Saudara, jangan pernah ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Kalau di waktu lalu Tuhan telah menolong saudara, kalau di tahun kemarin Tuhan telah menolong saudara, kalau di bulan kemarin Tuhan telah menolong saudara, bahkan mungkin di kemarin hari Tuhan telah menolong saudara, percayalah hari ini, besok dan sampai selama-lamanya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Asalkan kita tetap teguh, percaya dan tak pernah ragu akan penyertaan Tuhan yang selalu ada. Pribadi Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita ini tidak pernah benar-benar sendirian. Dan tidak akan mungkin
kita sendirian. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu menyertai setiap waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa ada Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita setiap waktu, maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Kita akan menjalani hidup ini dengan tenang dan damai yang dari kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ya saudara, salah satu contohnya yaitu Yusuf. Kita tahu bersama kisah Yusuf. Sekalipun Yusuf dalam keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang sulit, keadaan yang berat dia rasakan, tetapi penyertaan Tuhan tak pernah putus dalam kehidupan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf sekalipun dia dalam keadaan yang tidak enak. Nah saudara, pagi hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang telah menyertai Yusuf, pada waktu itu Tuhan yang sama menyertai kehidupan saudara. Sekalipun kita menghadapi keadaan yang berat, sekalipun kita menghadapi keadaan yang mungkin tidak ada jalan keluar, percayalah, kalau Yusuf disertai oleh Tuhan, saudara dan kehidupan kita semua terus disertai oleh Tuhan. Karena Dia juga adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji Allah bagi kehidupan kita. Dia selalu ada menyertai. Sekalipun kita menghadapi pencobaan-pencobaan, arti lain dari pencobaan yaitu proses hidup. Kita manusia pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya proses hidup. Karena proses ini yang akan mendewasakan kita, yang akan membuat kita lebih naik level iman lagi kepada Tuhan Yesus. Kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pencobaan yang kita alami itu mungkin berat, tetapi Tuhan memberikan sebuah pernyataan bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena ada Allah yang setia yang memberikan kekuatan dalam kehidupanmu dalam menjalani hidup ini. Dia Allah yang setia memampukan kehidupan kita dalam menjalani pencobaan proses kehidupan yang kita alami saat ini. Sesulit-sulitnya keadaan kita saat ini, tetap selalu Dia sertai. Di dalam kasih karunia ada keselamatan. Di dalam kasih Allah ada kelimpahan. Di dalam persekutuan Roh Kudus ada penghiburan, ada sukacita dan ada damai sejahtera. Artinya saudara, Tuhan telah menyediakan semuanya, segalanya untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, tetap yakini firman Tuhan. Dia bukan hanya sekedar menyertai kehidupan kita, tetapi percayalah di dalam penyertaan Tuhan itu mengandung pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Dia selalu menolong. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia menghibur kita di waktu kita sedih, di waktu kita susah. Dia selalu menghibur kita. Bahkan di dalam penyertaannya selalu ada berkat-berkat yang Dia selalu alirkan, yang Dia selalu berikan dalam kehidupan kita. Dia memberkati kita di dalam usaha kita setiap hari. Mungkin usaha saudara, usaha yang dari pandangan manusia adalah usaha kecil-kecilan. Tetapi ketika saudara lakukan dengan iman, Tuhan tetap ada menyertai. Dan Dia bukan hanya menyertai, tetapi Dia memberkati setiap usaha yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Dia berkati kita dalam pekerjaan kita. Dia memberkati kita di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dan di dalam segala hal Dia selalu menyertai, Dia selalu menolong dan selalu memberkati kehidupan kita. Ingat saudara, kita tidak pernah sendirian, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Sebab rencananya tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang datang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendirian. Ada Allah, ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang selalu menyertai, yang selalu menopang, yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu nyata kami rasakan. Pagi hari ini
kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan memberkati kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di COTW Temanggung. Tuhan memberkati dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pengembalaan, sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami terus dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.